pertanyaan tentang bentuk bumi selalu menarik. Meskipun bukti ilmiah menunjukkan bahwa bumi itu bulat, gagasan tentang bumi datar masih menjadi topik yang kontroversial bagi sebagian orang. Jika bumi itu datar, tentunya bumi akan memiliki ujung, dan bisa jadi mungkin ujung bumi akan terlihat seperti ini. Tapi tentu, para penganut teori bumi datar pasti memiliki imajinasi yang luar biasa. Namun, bagaimana jika mereka benar? Bagaimana cara bumi datar bertahan di ruang angkasa? Apakah bumi akan mengorbit matahari, ataukah matahari yang akan berputar mengelilingi bumi? Dan mengapa kamu tidak bisa berjalan ke ujung bumi? Dan inilah yang akan terjadi jika bumi berbentuk datar. Selama ribuan tahun, masyarakat umum mengira bahwa bumi itu datar dan segala sesuatu berputar mengelilinginya. Kemudian, Nicolaus Copernicus muncul dengan teori barunya. Teori ini mengatakan bahwa bumi tidak datar dan bumi bukan pusat dari semua benda di luar angkasa. Penemuannya membuatnya percaya bahwa planet kita mengorbit matahari. Namun, di sini kita berada 500 tahun kemudian, dan beberapa orang di seluruh dunia masih yakin bahwa bumi itu datar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tahukah kamu mengapa planet-planet berbentuk bola? Jawabannya hanya satu: gravitasi. Gravitasi menarik semua material bersama-sama dari setiap sisi, dan sebagai hasilnya, material itu membentuk bola. Tentu, hal ini tidak akan terjadi untuk bumi datar. Mereka yang menolak bulatnya bumi berpikir bahwa tidak ada yang namanya gravitasi. Mereka mengira bumi terbentuk karena ada kekuatan misterius yang mempercepat bumi hingga berbentuk seperti pancake yang mengembang ke atas. Dan jika disinari matahari, itu akan terlihat seperti pancake yang terbakar. Namun, jika ada yang mempercayai adanya gravitasi di bumi datar, itu akan terdengar lebih aneh. Pusat gravitasi di bumi datar akan berada tepat di tengah. Semuanya yang ada di bumi dan di sekitarnya akan ditarik ke titik ini. Dan semakin jauh kamu dari pusatnya, semakin kuat tarikannya. Pada satu titik, itu akan mulai menarik kamu ke bawah. Jadi, kamu harus mulai memanjat. Ini akan menjadi alasan mengapa kamu tidak bisa berjalan ke ujung dari bumi yang datar. Gravitasi akan begitu kuat di sekitar sana, sehingga akan tidak mungkin bagi kamu untuk mencapainya. Kamu mungkin tidak akan pernah melihat tembok es yang megah setinggi 45 meter yang disebut sebagai batas tepi bumi. Dan kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di sisi sebaliknya dari tembok tersebut. Tapi setidaknya kamu tidak akan terjatuh dari situ. Akan ada efek samping lain dari gravitasi yang lucu ini. Benda-benda yang lebih dekat ke tepi bumi akan jatuh ke samping daripada ke bawah. Gravitasi juga akan membuat pohon tumbuh secara diagonal di sebagian besar bumi yang seperti pancake, karena mereka akan melawan tarikan gravitasi. Semua hujan, air maupun salju akan jatuh menuju Arktik di tengah bumi. Pengendapan akan berkumpul dan mulai menumpuk di tengah bumi. Lautan akan terhisap ke pusat dan akan membentuk satu samudra besar di tengah. Kekhawatiran terbesarnya adalah tekanan udara di bumi datar. Gravitasi akan menarik terlalu banyak udara ke pusat bumi, meninggalkan daerah di sekitar tepinya tanpa tekanan udara sama sekali. Itu akan buruk, karena orang yang tinggal di Australianya bumi datar tidak akan memiliki cukup oksigen untuk bernapas. Dan jika kamu tinggal lebih dekat ke tengah di mana Arktik berada, kamu akan hancur oleh beratnya atmosfer. Tetapi itu tidak akan lama. Bumi datar tidak akan memiliki medan geomagnetik di sekitarnya. Medan ini dihasilkan oleh gerakan inti bumi, dan bumi datar tidak akan memiliki itu. Tidak akan ada yang menahan atmosfer kita di tempat, dan akhirnya
akan tumpah ke ruang angkasa. Kita akan terpapar radiasi matahari yang akan menyebabkan kanker dan merusak DNA kita. Dan kita tidak akan memiliki udara yang dapat dihirup dimanapun di planet ini. Jika bumi datar, seperti apa susunan bumi kita di tata surya? Apakah akan ada siang dan malam atau zona waktu? Semua orang yang percaya bumi datar tahu bahwa matahari berputar mengelilingi bumi yang datar itu. Begitu juga bulan. Keduanya sekitar sebesar lapangan bola dan bekerja seperti lampu besar. Tapi, mari kita masukkan ilmu pengetahuan yang sederhana ke dalam situasi ini. Jika matahari bekerja seperti lampu besar, kamu akan bisa melihatnya dari mana saja di bumi, bahkan jika tidak bersinar langsung pada kamu sekalipun. Dalam sistem ini, tidak akan ada pergantian antara siang dan malam. Itu cukup aneh, bukan? Kamu harus melupakan tidur di malam hari. Jika lebih baik bagi bumi datar untuk memiliki pergantian antara siang dan malam, matahari harus mengelilingi planet ini seperti ini. Ketika matahari muncul, seluruh bumi akan mengalami siang, dan ketika matahari terbenam, semuanya pun akan menjadi malam. Tidak akan ada zona waktu, dan tidak akan ada musim juga. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan. Jika itu terjadi pada bumi datar, seperti inilah cara penampakan gerhana itu. Dan bukankah itu akan membutuhkan pensejajaran yang sangat spesial? Jadi, jika konspirasi bumi datar ternyata benar, dan bumi bulat yang selama ini kita lihat adalah memang sebuah foto hasil dari Photoshop, ataupun perangkat GPS direkayasa untuk beberapa kepentingan keuangan, maka itu akan membuka pembicaraan tentang teori konspirasi lainnya. Sayangnya, banyak orang termasuk para penganut teori bumi datar hidup dalam keadaan bingung. Itu terjadi ketika pemikiran dan keyakinan mereka tidak cukup konsisten dan tidak terlalu mencerminkan kenyataan. Jangan sampai kita terus-menerus terpapar bukti palsu yang dapat mendukung teori apapun, bahkan jika itu masuk akal dengan sedikit pemikiran logis.